Hai guys, masih tentatif podcast Elektro 98. Let's enjoy it. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum kawan-kawan. Jadi malam ini kita kumpul lagi di podcast masih tentatif. Obrolan sekawanan dari Palembang perihal mati. Ngapa berubah itu? Mati. Karena malam ini tentang cerita hantu mati. Oh, itu Supranatural. Kiroi ganti topik dewek tadi. Ya, ini serius nih, malam ini kita akan cerita tentang yang berhubungan dengan hantu lah ya, cerita hantu. Jadi kamu takut tak dengan gelap? Are you afraid of the dark? Siapa yang takut dengan gelap? Jadi ini aku tak share ya. Share dia memang ceritanya lebih ke horor sih. Ada sedikit lah tentang hantu. Aku share screen ya. Tapi aku baca ke ininya biar pendengar kita juga tahu apa yang aku share nih. Boleh. Nah, dia Kenapa jadi gue ini ya. Oh iya. Mungkin sudah pernah baca tapi kita angkat lagi dia. 2 sentence horror story. 2 kalimat cerita horor dari Bored Panda. .com itu kita cantum ke lah sumbernya. Bahasanya agak. Jadi setiap awal segmen ya, Andi Dadang. Aku baca kedua cerita ya. Ayo. Versi ini lah. Nah, seterusnya baru kita bahas tentang segmennya yang ada yang awal segmen 2 cerita aja tuh nah. Oke. Pertama nih ya. Nah, ada foto aku di handphone pada saat aku tertidur, tapi nyataannya aku nih tinggal dewean. Ada foto di handphone aku pada saat kondisi aku tertidur, tapi aku hidup dewean di rumah ini. Jadi siapa motonya? Kira-kira siapa? Bukannya moto dewek. Enggak lah. Enggak ya. Harusnya kita kan kadang-kadang megang HP sambil tertidur. Apalagi kalau misalnya handphone awak coba dikunci kan. Oh iya ya. Ini. Benar. Mana tuh? Terus kok lagi nih? Belum takut ya? Bukan takut, apa? Bingung. Tidak ada yang lebih indah dari tawa seorang bayi. Kecuali itu jam 1 malam dan kamu tinggal di rumah sendirian. Itu benar. Ada yang pernah nggak ngalamin itu? Benar. Pernah? Iya. Ketawa, Pik. Kalau ketawa Pernah. Tapi perasaan di dalam telinga, di dalam kuping ya. Di dalam kuping ada yang cak suara. Wong lain dengar enggak? Tidak. Antara sadar dengan tidak itu nah. Jadi ada cak bunyi bang jatuhnya meledak terus ada ketawa. Pernah enggak kamu? Kalau bunyi dentuman itu yo pernah. Kalau diikuti dengan suara ya nak ketawa, nak nangis itu enggak ikat aku. Terus yang kedua, kalau pas lagi ngidup keran air di kamar mandi. Perasaan ada yang manggil. Ada yang ngomong. Jadi kita mati dulu kerannya kan. Nah, itu galak. Di luar kamar mandi. Iya, di kamar mandi lah biasanya. Kalau air deras, perasaan kita ada latar belakangnya ada suara. Iya, ada suara ada yang ngomong, ada yang manggil. Iya, kita mati untuk dengar ke suara yang benar itu pernah cuma tidak sering. Oh itu caknya baru kejadian sama emak tadi pagi itu. Lagi mandi, kebenaran banyu lagi dihidupi. Ya. Banyu keran. Itu sampai keluar pintu. Iya, manggil. Yuk. Ya. Manggil apa? Nah, aku tadinya kira salah dengar wae, tapi kalau dengar kamu ngomong cak ini ada mungkin memang. Ini ada. Atau kita itu apa karena derasnya air itu laju terdengar ada ritma lain di dalam air itu mungkin ya. Ada frekuensi lain ya. Iya, ada frekuensi lain yang ada di antara suara air itu. Overlapping ya, superimpose di situ. Benar. Kalau dia sifatnya
sudah umum Cak ini, aku pikir ada penjelasan yang lebih ilmiah kali ya. Oke, benar. Berarti kejadian sama. Ada. Aku paling sering Pernah. gitu. Sering, Dan- kalau aku sering tidak, Pik. Cuma kalau pas ada yang memang itu, Pik. Memang kayaknya sama suasana, Pik. Jadi kalau Cak misalnya siang kayaknya jarang itu. Memang agak-agak waktu-waktu tertentu yang gitu. Kalau di sini aku galak itu tuh karena memang Cak, misalnya kalau tempat aku ya, malam itu karena memang air biasanya lebih deras pada malam hari. Jadi begitu kita buka keran tuh gitu lah. Iya, Cak, itulah. Jadi deras gitu kan. Jadi kita tuh kadang-kadang oleh kebisingan itu tuh ada Cak suara lain yang kita tertutupi sama banyak itu gitu. Tapi horor juga kadang-kadang. Ya, Yang enggak malam pokoknya kapan dihidup kado pasti di belakang itu. Oh, itu ya. Benar. Aku lagi nginget-inget, kalau aku rasanya udah pernah. Atau aku abaikan Belum lah gitu ya. ya. Oke. Nah, langsung ini Bella ya. Kadang-kadang misalnya mandang lurus ke depan ya. Nah, di ekor mata tuh kayak ada sesuatu gitu. Di sudut mata gitu. Oh, itu Pik. Apa? Pernah ada? Kegelapan mana itu? Iya, Itu kadang- kalau lagi nih ya, kalau lagi gelap maksudnya. Iya lagi gelap, kadang ada mesti gelap sih, kadang terang juga ada. Seolah-olah ada motion apa pergerakan. Ngapa jadi aku mulai takut ya kayak kau nih. Motion ya. Di sudut mata, benar. Ya. Nah, apa ini? Dan tidak mesti di suatu tempat di sini, kadang di mana bae, di rumah kawan, kadang di kantor. Belakangan ini sering juga aku kadang apa ya? Natap ke sebelah kiri misalnya, perasaan di kanannya ada apa tadi barusan kayak itu. Nah, itu fenomena aja itulah. Coba kamu Dan. Mana? Nggak memandang lurus ke depan ya. Ya, pokoknya pandangan mata kita tuh ke mana lah Cak, itu fokusnya. Tapi di sudut mata gitu, di ekor mata tuh Cak ada kayak ada suatu Bukannya ini Pik, aku pernah motion itu. detected. Nah, Bukan, apa karena saraf di mata kita deh mungkin ya. nah, bisa jadi kalau awak sudah berpikir seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu apa iya nian. Kecuali sudah diperiksa. Kecuali Dadang pergi ke dokter mata kan. Oh, memang sarafnya kayak ini, Pak. Oh, ya sudah. Oh iya. Bukti dah secara ilmiah kan. Ya, asumsi baik sih itu. Itu kalau ini kan, kalau gelap. Iya, Malah lebih rasanya- parah lagi kan. Iya, kalau gelap atau dia tuh agak remang-remang gitu, nah rasanya aku inget pernah Cak salah jingo, yola do apa. Dan biasanya indoor, kalau di luar tuh rasanya tidak ada kate Cak, itu. Atau paling tidak ada inget lah. Tapi kalau yang katanya terasa Cak ada yang mengamati itu, pernah ada ngerasain? Pernah. Kurang lebih itulah perasaannya. Beriringan dengan Eh, penampakan itu ya? Iya, beriringan dengan perasaan ada yang ini mengawasi gawean aku nih tadi. Yang sedang digawe. Tapi kalau di rumah apa tidak pernah itu, seringnya di tempat gawean, misalnya di kantor atau di tempat orang lain. Yang paling sering itu di hotel. Lepas lagi ada. Nah, sering kan. Ada. Rasanya. Mungkin ada kombinasi dengan tempat yang kita tidak familiar, Ya. mungkin muncul itu ya. Kalau kata wong tuh kan kita tuh manusia tuh takut dengan hal yang mereka tidak ketahui kan. Nah, benar. Nah, itu Kan itu setuju. salah satu pemicunya. Ya, setuju itu. Tapi pas kali kita lah sering ke sana masih kejadian juga cak mana tuh? Misalnya nginep seminggu Pik ya. Yo, 5 hari 5 hari mah itu terus. Cak film ini kayak Cak serial Scooby-Doo kan, segala fenomena Nah, itu berhantu tuh. kaget itu segmennya ada nian itu kalau Oh, ya, itu. Aduh. Iya. Itu segmen 3 sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong segmen 3, sekarang kita masuk dulu ke pengalaman kita masing-masing. Tadi kan baru awalannya baik. Iya. Jadi untuk bukanya aku share lagi ya cerita nih untuk menambah spice up the thing. Wow.
menambah gregetnya. Kadang-kadang memang tidak takut mungkin karena pernah terbaca. Ini selanjutnya nih. Next. Nah, aku baca ya. Ya. Aku tidak bisa tidur, dia berbisik. Kemudian dia merayap naik ke tempat tidur bersamaku. Aku terbangun dingin sambil memegang kain kafan yang Aduh, pada saat dia dikuburkan. merinding aku. Untung terang ruangan ini. Mimpi apa nih? Tapi itu kalau bangun sambil memegang sesuatu itu agak Ada barangnya berarti di situ ya? iya. Berarti bukan, Dang. Kaget itu dibahas, Dang, di segmen 3. Ya enggak apa-apa. Ini sikok lagi ya ceritanya. Biar tambah serem. Ah, ini sikok lagi. Ini tidaknya nyambung dengan tadi. Aku baca ya. Ya. Nah, setibanya di rumah, setelah lelah seharian bekerja, kamu bersiap untuk menikmati malam dengan santai. Saat akan menghidupkan lampu, rupanya sudah ada tangan lain di sana. Tinggal dewean tapi di rumah. Lari, Pik. Lari. Tangan siapa tuh? Itu sudah next level itu, Cak. Tapi sama baik, lain itu fisik kalau juga. Fisikal nih. Iya. Itu. Aku nih pernah ya, dulu kan pada saat masih gawe di sini lah, belum gawe di Lobam kan, dia kan sekitar 45 km lah dari tempat aku tinggal sekarang. Tiap hari ke sana. Tiap hari PP ku tempuh lewat pakai motor. Jadi kalau pagi taruhlah ya subuh kan. Biasa tuh sambil menikmati pagi. Sore nih balik, sudah nak menjelang maghrib. Wah, ngeri itu. Jadi itu kan pesisir pantai itu kan jarang dia karena bakau kan, pantai bakau. Jadi jarang rumah uang lah, jarang rumah penduduk. Pas-pasan lah sama motor lain. Ujungnya kan. Ini monceng budak kecil. Kondisi ini ngantuk nih balik begawe kan. Jadi pandangan tuh tidak ada awasnya. Aku ngapu ibu ini bawa anak udah pakai baju, pakai motor. Baju dulu kayak. Oh, anaknya tadi tidak berbaju. Iya, bukan di belakangnya. Mm-mm. Jadi nggak tuh sekali lewat kan. Nah, tidak lama dia pas-pasan kan selesai kan. Nah, kira-kira mungkin 200-an meter tuh dia balik lagi nyusul aku ke belakang. Tidak kati lagi budak tuh. Padahal sepanjang itu kira-kira 10 kilometeran itu tidak kati rumah wong. Tidak mungkin lah budak tuh ditinggalkan jadi sana kan. Dekat kan, maksudnya berpapasan baru sekitar 5-10 menit lah ke arah berlawanan arah. Tidak lama dia sudah menyusul lagi. Atau budak itu dak kate memang, Pik ya? Nah itu aku bingung, Masya Allah, benar tak anak ngomong sama ibu itu, dia sadar tak itu memang ini. Itu pengalaman menjelang maghrib tuh. Benar tak ya kata aku. Apa pandangan aku yang salah atau memang benar-benar ini? Tapi dah kalau maghrib Dia itu nggak maghrib. Nah, coba kamu cerita ada tak yang model kayak itu? Jadi aku dulu ya. Hmm. Bukan cerita aku sih, cerita inilah, cerita kawan lah, cerita Kawan punya kawan. kawannya kawan, cerita Supon. Jadi pas aku gawe di ini dulu. Pas aku gawe di tower dulu di Excel kan. Karena aku dinas di Bangka itu kan ya. Memang kan ada daerah-daerah tertentu yang daerah-daerah ya bukan ya itu lah pokoknya. Jadi ada yang enggak bisa dijelaskan lah. Jadi waktu itu kalau enggak salah jadi budak itu nak naik antena dikejar jadwal lah. Jadi target untuk ngaktif ke tower tuh akhir bulan tuh harus berapa ikok macam. Nah, kadang-kadang tidak terkejar, malam-malam juga masih digawe untuk misalnya naik ke antena, masang instalasi gitu kan. Nah, jadi budak tuh pas akhir bulan itu ada berapa set itu dikejar lah. Nah, jadi cerita ini ada budak kelompok, jadi kan begawainya rame-rame lah. Nah, wong 2, wong 3, naik ke antena waktu itu. Sebenarnya dia tahu sama warga lah, ada usah lah habis maghrib itu katanya berhenti baik dulu begawe, besok baik lanjut lagi. Ya karena memang dikejar waktu kan ngomong lah budak, tidak bisa bu katanya, kami ini nak nyelesai ke di sini banyak ada tempat lain yang nak kami selesai ke pulau katanya kan. Akhirnya di ini kelas sama apa, tetangga saat itu kan. Pegawai lah budak nih naik antena kan. Nah naik ke tuh tidak pulau ini sebenarnya kan habis maghrib lah mungkin kan habis makan bisa baru mulai naik ke antena kan. Pas mereka begawi itu tidak katik masalah sebenarnya kan. Naik selesai siko
naik baik selesai kok. Nah pas lah terakhir kalau nggak salah ada kawan yang di bawah ini nyium bau 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 bunga katanya, ya bau harum ini kan. Kawannya masih di pucuk, jadi ndak diomongkannya, nunggu biar itu dulu kan. Begitu ngomong lah, nunggu yang terakhir ini kan turun galau kan biar baru. Nah lah selesai yang terakhir baru turun galau, istirahat dulu di bawah. Pas istirahat itu ada suara kresek-kresek kan, bau tadi itu kan pecahnya hilang kan, jadi tidak terlalu ini kan. Rupanya di tempat mereka habis naik ke tadi, di pucuk tadi lah ada wong di pucuk itu. Siapa? Gak baca kan, gelap di situ kan, belum dipasang itunya apa namanya, lampu towernya OB lagi kan belum dipasang. Begitu nyingok ada wong di pucuk itu, masuk ke dalam shelter, berlari masuk dalam shelter. Bukan, nyengok wong tuh nyengok sosok. Ini enggak Wong. jelas. Pokoknya kata dia tuh pecah ada wong masih di pucuk itu nah. Kawannya turun galau masalahnya. Jadi pas nengok ke pucuk, tali kan masih ada di pucuk itu kan. Ada pokoknya dia ngomong cak ada wong di pucuk gitu. Terasa lah ya. Iya. Cak ada wong di pucuk. Nengoknya kawannya kan galau-galau. Langsung masuk galau ke shelter. Dikuncinya di dalam shelter itu. Habis dikunci itu lemak, kalau sudah kan aman tadi. Suara yang kresek-kresek tadi tambah jadi kresek dulu rek. Cak uang lagi nih gitu. Cak uang lagi nyapu. Tower itu bawahnya itu dicor pondasi. Jadi bukannya rumput ya. Pondasi cor lah ya. Semen. Mati 12x12. Cak suara uang nyapu lidi di pucuk beton gitu. Kalau di pucuk tanah kan agak redup gitu kan. Ya, ini di pucuk beton, jadi suara itu srek gitu. tidak metu lagi sampai pagi. Tidak tahu cak mana ceritanya. Habis itu berlari kalau dari set itu tidak galak, begawi lewat dari maghrib. Yang dari cerita tadi itu, Mas aku ini. Kalau misalnya kita ke satu tempat gitu nah. Ya. Dijuk tahu wong di situ itu nah. Percaya lah itu. Percaya bayam itu nah. Enggak usah kita ngomong. Kita ini ada gaya udah maksud itu enggak salah. Kalau ngomong ini ya sudahlah gitu. Tak perlu lah. Kita nyari ini be. Aman mah itu maksudnya. Andi. Oke. Jadi Siko melibatkan penampakan, Sikonya Ida, tapi mempengaruhi lingkungan lah ya ibaratnya ya. Nah kalau yang pertama itu ya kalau kita dulu kuliah tuh kan galak kemana-mana. Aku dulu galak malam-malam ke tempat Aam kan. Bali itu tengah malam lewat biasanya tuh. Nah jadi di arah nak keluar dari komplek dia ke jalan depan itu ngelewati yang dulunya itu tanah kosong. Itu panjangnya sekitar 200 meter lah kali ya. Ya. Oh itu yang keluarnya samping pom bensin Bang ya? Iya, Oh iya. Nah, tapi kan kalau pom bensin kan masuk dulu panjang ke dalam, kaki belok kanan kan? Tuh kan. Nah, di sepanjang jalan itu. Dari depan ke pintu gerbangnya Pusri berarti ya? Ya. Oh, oke. Panjang juga itu. Iya. Ya makanya tadi sekitar 200 meter lah mungkin ya. Iya, ada. Ya kurang lebih lah. Ya, nah, jadi kalau kita posisi ke arah keluar, itu sebelah kiri itu tembok, sebelah kanan itu dulunya, kalau sekarang rasanya udah jadi rumah, tapi dulu itu halaman kosong. Ya, sekarang ruko sudah banyak. Nah, jadi waktu baru belok ngelewati jalan itu aku lihat ada nenek-nenek tegak di pinggir jalan. Ya jelas nih, tidak salah lihat saya itu kan. Ya aku pikir ya wong kampung sinilah pasti. Dan tidak mencurigakan cak pakai baju kebaya cak biasa model itu tidak perlu menampakkan aura-aura kalau kita harus waspada tuh tidak. Ya. Nah, kalau bermobil itu kan kaca windshield gitu kan di depan ya. Kemudian kaca samping sopir sebelah kanan kita.
Ya. itu kan ada bar Iya, pilar, tengah pilar. itu kan, pilar Iya, itu iya. ya. Pilar A. Pilar antara kaca depan sama kaca samping. Ya, ya. Ya. Jadi jadi pas kan ada pacak ngefoto kan malam namanya kan mana kampung wong. Jadi aku tuh lewati itu. Aku tuh lihat nenek itu lihat tegak di situ. Pas disapu oleh pilar itu udah kate lagi. Apa dia itu? Aku udah berani juga kaca spion. Dia tahu-tahu sudah di kursi kursi belakang. belakang. Kursi Sudah. belakang. Jadi aku kebut kan sampai ke jalan. Ya kalau dulu tuh jalan depan tuh masih terang kan, Iya. masih agak rame lah walaupun tengah malam. Nah, sudah baru berani ngelirik dikit. Saya udah kate apa-apa. Nah, sudah itu yang pengalaman pertama. Mak seremnya. Pasti ngeri itu. Kita tuh kan expect-nya tuh setelah pilar tuh ada dia tuh kan. Iya. Nah ini Cak visual effect itu loh. Depan ada samping kate lagi. Ada di wipe out itu kan. Tadinya ada, tadi sekarang udah kate. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini melibatkan Ismay. Jadi wih seremnya sudah. Ya aku nih galak udah tahu ya penyakit dulu tuh galak keluar malam-malam itu udah tahu ngapain ya. Nah ini bulan puasa ini. Bulan puasa itu rasanya aku balik dari Mano itu. Rasanya balik dari rumah budak juga, aku lupa siapa. Ngembek sesuatu di tempat Ismay. Di Bukit Siguntang kan. Iya tahu. Bukit Siguntang. Ya. Jadi kamar Ismay itu pas di depan rumah. Ya kan? Jendela kamar dia tuh ngadep ke jalan kan? Ya benar. Nah, jadi pas itu sekitar kalau tidak salah sekitar jam tengah malam lah, sekitar tengah malam. Jadi aku masuk mobil itu pas nyinari kamar dia kan jatuhnya itu kan. Nah, dia bukalah Isme itu, bukalah jendela nyingok. Oh nyingok, aku udah datang, udah dia tutup lagi jendelanya, tirainya, dia keluar nyambut kan gitu kan, buka pintu ya, saya masuk. Nah pas aku masuk, dia udah nutup pintu. Di pintu itu dibiarkan ya. Sudah masuk lagi. Nah pas di kamar, dia nanya, di mana rewang kau tadi? Rewang apa? Jadi dia tuh nyingok dari kamar dia keluar jendela, nyingok ke mobil itu. Aku tuh ada uang di sebelah tuh duduk. Nah gila. Akhirnya apa? Jadi akhirnya aku sahur di sana. Nginep akhirnya. Udah berani balik. Seremnya nanti cerita awak. Nah, ada sekolah lagi nih, tapi pendek be ini. Ini sebenarnya cerita salah satu dari 2 cerita yang aku niat ceritakan tadi itu, cuma jadi teringat yang tadi. Nah, kalau dulu di rumah ini tangga naik itu ada cermin tinggi yang seukuran badan tingginya. Tangga naik ya. Tangga naik. Iya, Pas naik. Iya. Nah, jadi pas arah tangga tuh bentuknya L kan. Nah, jadi pas naik yang pertama di situ posisi yang pertama itu ya. Iya. Dia kan naik baru belok kan. Jadi baru belok ke kiri ya. Iya. Nah, dulu tuh ada cermin di situ pas kita naik itu. Nah, jadi isi rumah itu kelihatan dari cermin itu kalau kita naik. Nah, dulu itu waktu SMP itu pas di seberangan cermin itu ada ruang kerja bos dulu di situ. Nah, lampunya itu putus fake dang. Jadi jadi lampu itu pakai lampu bola lampu pakai kabel itu lampunya digantung terus kabelnya dijolori kaki dicoloki ke steker. Jadi saklar lampu itu lampunya putus sudah hidup. Oh iya. Nah, jadi untuk nerangi lampu itu pakai steker tadi kan. Harus dicoloki ke stekernya. Iya, manual ya, bukannya manual. Pakai switch lagi ya. Jadi pas aku naik tangga itu, lampu itu hidup, lampu ruang kerja tadi tuh. Oh ya sudah, aku pikir ya sudah artinya ada bos di sana kan. Sudah naik, duduk di ruang TV itu.
Nah, kira-kira aku cak 1/4 jam nonton TV itu, bos tuh keluar dari kamar. Ngapain? Habis main game katanya. Jadi yang dibawa tadi siapa yang hidupi lampu? Jadi dicek lagi bawah. Udah kati uang di bawah. Lampunya Lagi di mati pojok lagi. kalau. Nah, aku udah berani turun lagi. Sudah ada turun lagi dah tuh. Karena kata uang di bawah itu ya. Lampu hidup ya. Lampunya Jangan-jangan tidak hidup. tercocok lampu tuh. Kan steker kan. Ya, Jangan-jangan makanya steker. yang jelas pas naik lampunya nyala, baru posisinya gelap pas aku kebenaran jingok cermin itu Terang ya. hidup lampunya. Ya dan itu lampunya mesti dicoloki kan. Ya sebetulnya kalau di rumah ini masih banyak lagi ceritanya tapi caknya waktunya tidak cukup. Asli ngeri. Jadi langsung Bella. Bisa tidak di breakdown model X-File tuh dana sekali. Wow. Aku setuju Dana kalau sekali. dana sekali itu. Dia tuh selalu mengcounter paranormal activity itu berdasar Dengan- ke ilmiah dia. Iya, ilmiah. Seruan aku kalau ini. Itu sih Misalnya- dananya. Iya. Dana sekalinya. Ayo dana sekalinya ya. Kalau Fox ya tidak kan. Fox-nya itu yang paling ini kan paling Iya. seru kalau ada penampakan ini ada itu ada itu. Tapi dia selalu bisa menjelaskan. Ya. Misalnya pas ini terjingok segala macam lah penampakan rupanya si Fox-nya terpapar jamur apa kayak itu kan. Jadi Ya ada penjelasannya. Ya, ya. nah, itulah gitu. Nak menggali lagi yang kita cerita ke masing-masing tadi. Aku udah kate penjelasannya Vi kalau yang encounter aku soalnya Wong yang tadinya ada jadi dakte. Kemudian Ismay itu jingok nian. Ada Wong dakate. Nah, yang lampu itu mesti dicoloki. Tidak kate yang korslet itu nggak hidup dewek mati dewek. Tidak, kabel itu masih diangkat dari tergantung, masih dicolok ke steker. Dicolok ya, baru bisa Iya, hidup. baru bisa hidup. Aduh. Berarti jalanian itu ya. Paranormal activity. Berarti pengalamannya memang sudah ya. Sama juga aku tadi yang berpapasan motor tuh kayaknya memang yakin ya aku dengan mata aku budak itu ada di situ. Dan Fisikalnya posisinya maghrib loh. ada. Maghrib tuh paling Jangan-jangan gampang itu. Memang Daerah antara. Iya. Kalau cak cerita aku tadi, kalau aku nyingoknya karena uang setempat lah ngomong berarti ada apa-apanya di tempat itu. jadi jangan tidak diikuti gitu. Jangan nak diikuti maksudnya. Ya kalau misalnya kan ada uang, ya di tempat uang lah, ya uang lah yang lebih tahu dari kita kan. Kalau ngomong, oh jalan situ tuh becek, terus jalan situ, jalan sini baik, ya kita, oh iyalah, jalan sini baik, jalan situ kita tidak tahu kan jalan sana, entah becek tidak, tapi kalau ngomong, oh jalan sana becek, nggak salah jalan sini, nah pasti kita melok lah kan istilahnya, Iya. bagi yang ngerti jalan. Pakai nalar lah ya berarti ya. Iya maksudnya. Ya kalau karena kita sudah cerita tadi sudah ingkap ke masing-masing pengalaman kita, aku pun sebenarnya seiring dengan waktu juga yang cek ini ya bukan jatah kabur ya insya Allah ya. Alhamdulillah jadi tidak doesn't matter lah, bukan masalah lagi buat kita. Iya. Ya pastilah awak juga cek itu kan deh. Tidak, ada dua nih Fik. Ada dua ini. Ada dua. Yang pertama kita nyingok tidak lagi takut, atau yang kedua tuh memang tidak ketemuan lagi. Oh itu dah yang. Oh iya benar. Bener lah. Yang mana soalnya gini ya. Jadi aku tuh ingat dulu. Aku dulu kan sekolahnya di luar ya. Balik ke sini tuh masuk kelas 3 SD. Nah, yang di Sano itu yang di sekolah tuh yang masuk WC dewean, terusnya jalan di lorong-lorong apartemen kami itu gelap-gelap, bukan gelap total, ya remang-remang lah gitu kan. Cak itu jalan di taman istilahnya tuh malam-malam. Tidak katik sedikit pun tidak katik takutnya. Nah, pas balik ke sini, istilahnya tuh diperkenalkan dengan konsep hantu. Oh iya. Takut gelap atau apa. Benar. Nah, di situ
aku tuh mulai galak takut tuh pas sudah balik, pas tahu oh ini ada hantunya di situ. Jadi kayaknya kalau nyengok cak pohon rindang lebat, Yo, ada penunggunya. ya ada penunggunya, jadi takut kayak itu. Ya. Nah, padahal dulu tidak tahu konsep hantu tuh, tidak kenal gitu. Nah, yang buat kita tuh sebagai udah kecil itu udah takut. Malah Karena jadinya sekarang yang takut. itunya ya, Faktor lingkungan budaya ya, lingkungannya di budaya situ juga ya. tidak ada yang kita menakut-nakuti budak kecil gitu kan. Jangan keluar jam sekian, kaget diculik anu gitu. Ya dunia ada kabar budak hilang itu. Ya udah hilang diculik anu. ketemu dalam pohon mana. Di Tambon ya. Iya, nah itu maksudnya. Nah, yang balik ke masalah fikir tadi kan, ya insya Allah kan udah dewasa ya, tidak lagi takut. Nah, tidak takut itu karena kita tuh sudah menolak secara udah sadar, aku udah percaya insya Tuhan, maka tidak tampak lah bagi Atau tidak kita. nampak lagi ya. Sehingga tidak nampak bagi kita. Atau yang memang kita bisa nyingok, tapi udah sudahlah, tidak ngapo-ngapo itu kan. Soalnya gini, Fik, kayaknya kalau di keluarga itu ada bakatnya gitu nah. Musa tuh bisa lihat. Iya. Oh, Musa ya. Musa tuh bisa lihat. Jadi dia waktu pertama kali merantau ke Jakarta, tamat kuliah itu, dia nyari kosan itu, dia tuh nyingok. Ada kosan yang bagus, kalau harganya katanya bagus. Tapi begitu dia masuk ke dalam, ada yang cewek rambut panjang duduk di pojok sumur. Urung dia ngekos di sini kan. Nah, sampai ke sepupu aku, ponaan. Ponaan dulu di Lampung itu sekitar umur berapa ya? Mungkin 5 tahun. Kami tuh bukan kami, cerita ayu aku. Mereka lagi duduk makan di meja makan. Terusnya ponaan aku tuh ngomong, itu ada uang di bawah meja katanya. Ada budak kecil di bawah meja. Jadi bisa nyingok. Nah, kalau ke ponaan tadi di dalam tanda kutip ditutup matanya sama om aku kan. Jadi sampai sekarang dia udah bisa nyingok lagi. Nah, tapi yang aku tahu itu Musa bisa. Aku secara pribadi selain encounter yang sama nenek di pinggir jalan itu tidak pernah ketemu. Tapi kalau yang ngedengar ke ada yang manggil itu sering. Ada yang manggil-manggil terusnya ngedatengi lewat mimpi. Itu sering. Di dalam keluarga memang ada ini Bang, ada yang itu ya, cenayang ya. Psychic. Ya, kan Musa kan dapat dari keturunan mana gitu? Apa keturunan dari bapak atau ibu gitu yang punya kemampuan itu? Tidak tahu juga. Aku udah pernah dengar cerita dari wong tua. Mereka pernah ketemu atau pernah ngalami yang itu, atau mereka sengaja tidak cerita, tidak tahu juga. Nah, yang kata kalau om kau tadi yang bisa nutup itu berarti bisa juga harusnya ya? Iyalah pasti. Karena kalau aku mikirnya kayaknya itu ke fisikal kan, artinya ada spektrum warna yang tidak terlihat oleh iris atau retina mata kita, tapi untuk mungkin Musa dia mampu melihat itu. Ya, ada spektrum tertentu ya. Ya. Atau telinga awak misalnya, frekuensi yang tertentu aku tak dengar. Awak lebih itu bukan aku baik. Itu bukan aku baik. Aku rasa mungkin Dadang dulu pernah dengar waktu di sini. Itu ada cewek manggil kak. Nah itu kalau cerita terakhir itu dari cerita aku balik tinggal di sini, itu kelas 4 SD. Itu sudah didatangi sama yang cewek itu dan mimpi. Nah, itu aku tuh ditarik ke dia, kalau di mimpi itu diajak main ke teras ke depan. Nah, di sana 3 ekor itu, ceweknya 3 ekor. Nah, jadi setiap malam mimpi, aku tuh mimpi diajak main ke sana cewek itu. Nah, itu sampai kuliah. Jadi kalau mimpinya tidak pulau tapi yang ada yang manggil, kan kamar kan di pojok kan, kita galak ngumpul di pojok kan. Nah itu suara tuh dari bawah manggil kak, itu nah. Aku tuh sering yang ke bawah, siapa manggil itu nah. Rupanya ada kote, itu nah. Nah sampai pernah lagi tidur siang, itu di sebelah kuping. Masya Allah.
Kak, cek itu dipanggil kan, ya kita terasa lah ya kalau di volumenya apa Yo. tekanan Itu yang awak cerita ke di udaranya. awal tadi ya. Denger selain bang tadi ada suara juga. Nah kalau yang suara ngetok-ngetok itu yang cak dentuman itu bukan itu, lain lagi. Ya itu yang galak sekali-sekali kejadian kan. Nah kalau yang spesifik cerita sama si suara cewek ini dari dulu sampai kita kuliah itu selalu cak itu. Jadi dipanggil. Nah sampai pernah dulu tuh yang paling dekat tuh di sebelah kuping. Sampai aku terbangun itu kan. Wah cak itu. Tapi sudah tidak ada takut lagi, ringam jatuhnya. Sudah tahap itu tuh. Oh iya. Nah yang bikin takut itu waktu itu sama Ferdi. Jadi waktu kami di pojok di kamar itu jam 11 malam. Kami tuh main FOS yang game piano itu nah. Oh, piano ya. Ya kan? Nah, supaya Ya. skornya tinggi, jadi kami tuh sebelahan. Aku sebelah kiri, Ferdi sebelah kanan. Oh iya. Berbagi tombol kan jadinya kan. Ya. Main lagu timnya Teletubbies. Bisa siul ke dadang tongdang. Yang mana? Teletubbies, Tinky Winky gitu kan. Oh iya. Ya, tapi versi MIDI-nya kan aku udah baca belum Oh sih. iya. Pokoknya itunya lagu versi Itulah pokoknya. modalnya Ya. itu ya. Ya. Versi ringtone-nya lah istilahnya itu kan. Nah, jadi selama main itu yang teteretet Ya. itu kan dibuka pintu di belakang kami itu. Itu ada yang melok besiul di belakang. Tak gila. Jadi ngikuti irama itu. Jadi teteretet di belakang itu tutut. Berarti tahu lagu itu dong. Tahu jadi ya. Jadi aku sama Ferdi itu diam baik kami. Jangan kamu manggil Tinky Winky nianan, ini mati kan. Jadi kami tuh tidak seomongan kan, diam baik sambil main itu. Sudah selesai lagunya, skornya keluar. Fer, kau denger enggak tadi? Iya denger deh, aku jelek ya kata. Jadi balik dia ninggalin aku dewean, kurang ajar dan kawan. Awak lagi dewean di rumah. Ya dewean, kami berdua baik kan. Aku nganter dia turun ke bawah, turun, antar aku turun katanya. Balik dia, woi, udah bangkok sih kok. Giliran Aca itu tinggal aja ya. Oh, iya. Kurang ajar. Nah, itu apa Fik? Penjelasan ilmiahnya kalau silakan Dijelaskan. dimajas. Apa nggak tahu lah, mungkin Ionian memang barang itu ada nawak sudah custom, maksudnya sudah terbiasa dengan itu kan. Jadi terakhirnya mungkin feel-nya tidak dengar rasa apa-apa lagi. Mungkin udah terbiasa lah ya sekarang ini. Ya, kalau sekarang ya enggak pernah lagi ngalami. Cuman aku juga udah sering nyari juga. Tapi kalau bukan apa boy, kan kayak tadi ada wong yang memang punya kemampuan untuk deteksi hal-hal yang kayak itu kan. Apalagi misalnya keluarga kita deh, jadi kan kalau wong taruhlah mungkin kita ngomong cuma main-main baik kita pikir kan. Tapi kalau misalnya keluarga kita deh ngomong di sini ada A, ada B, ada C, berarti kan memang benar ada A, ada B, ada C di situ kan. Ya tidak mungkin nakut kita. Nah, untuk apa dia nakut kita? Berarti kalau memang digitalnya itu berarti ya memang ada lah barang itu. Kalau dulu itu waktu aku masih kecil dulu tuh itu pernah ditanyain kan siapa, kan aku cerita tuh gak diajak main sama cewek-cewek itu kan. Oh. Nah itu ditanya kemarin tuh, dia bilang memang ada tapi tidak ada nganggu itu nah ya biarlah kaget juga. Oh. Dia tuh istilahnya tuh ada kawan baru gitu nah kan. Oh, pengen ajak main aja itu. Oh iya. Ya, maksudnya bukan main yang bayu-bayu puluh kan. Untung enggak gantian awak yang diajak ke rumahnya. Dia yang datang. Tapi aku nih penakut loh. Tapi senang nonton film horor. Jadi takut itu pengen merasakan takut tapi dalam lingkungan yang aman mungkin ya. Mungkin saya itu kali ya. Mana? Iya. Yang sewaktu-waktu aku bisa matikan TV-nya. Masa aftermath lah kita anggap ini ya. Karena segala sesuatu itu kan pasti ada penjelasannya. Dan kalaupun tidak kasih penjelasannya, itulah penjelasannya. Nah, kalau yang Cak kata jadi Cak ini kan hobi nonton film horor dengan lingkungannya. Jadi
kalau cerita tentang anakku kan yang cewek. Senang nonton jadi senang nonton film horor ya. Yang jadi masalah itu habis nonton film horor itu dia ngerepoti kita. Giliran dia nak WC malam-malam kita disepak-sepak gitu. Bang, nyuruh ngawani dia ke kamar mandi tuh. Kalau aku tidak tahu kalau misalnya tidak berani sama film horor, mending gak usah nonton film horor kataku daripada nonton film horor abis itu wong lain repot. Itu yang susah. WC tidak berani, di kamar dewe tidak berani, ya itu tidur rame-rame. Kacau nih. Itu loh, apa ingat gak dulu ada film Friday the 13th dulu? Iya. Ada serial itu. Nah, itu ditunggu loh, padahal sudah tahu aku ketakutan habis nonton itu. Tapi itu nih nontonnya sekeluarga nih, rame-rame berkumpul. Tetap juga takut tapi Serem banget. aku yang paling takut tuh yang boneka itu takut. Oh serem itu. mereka tuh. Teko opening creditnya lagi serem. Iya, serem. Banyak aku pengalaman aku pas kecil dengan Friday the 13 tuh. Sama ya, jadi masa kecil nonton. Sama. Iyalah nontonnya TVRI kan? Iya. Kata pilihan. Tapi kalau nak nyambung yang Andi kasih pilihan tadi kan duo. Apa tadi? Yang pertama memang kita udah takut lagi, atau yang kedua memang udah tak dilihat lagi. Mungkin kalau aku pribadi nak ngomongnya, yang pertama lah pilihan aku. Kalau Adi kasih itu tadi, pilihan aku pertama itu yang kita rasanya sedang berserah diri lah ya. Kalau dari aku sudah tak takut lagi lah. Mungkin di dalam hati aku mungkin ada rasa takut, tapi sudahlah, ada yang jauh lebih besar daripada kau nih. Oke. Iya, kalau aku cak itu sudah. Walaupun masih ciut juga nyali ini. Tapi tetap itu tumbuh seiring waktu juga ya, mungkin karena kita lah dewasa lah melewati. Sama cak cerita kita podcast yang sebelumnya. Termasuk sisi spiritual itu juga berkembang juga. Kalau aku jadi yang tadinya serem, takut walaupun ciut, tapi ada jauh yang lebih besar lagi. Ada Tuhan aku di sini yang melindungi aku. Bukan mungkin setelahnya udah takut, pada saat kejadian takut juga. Udah tahu aku aku cari-cari juga. Aku berani dah sekarang. Ada. Sama aku nak di posisi awak juga, aku melok itu. Jangan usah dicari maksudnya. Enggak usah cari. Ya. Jadi nak nyari jawaban atas aku nih wongnya berani dah kaget kecewa dengan jawabannya kayak. Iya, benar. Jangan sampai lah. Benar jangan sampai kayak rupanya jawabnya tidak. Kata gunanya berarti selama ini ngumpul ke XP. Ujung-ujungnya masih takut juga. Benar. Kalau menurut aku sih ada. mereka tuh ada, tapi kalau kita baca di Al-Quran memang ada kan. Ayat apa tuh di surat berapa tuh disebutkan tidak akan diciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku. Iya. Allah sudah sebut. Berarti kalau kita jingok itu bukan kita, bukan manusia, ya berarti jin itu lah. Nah. Dan kedua keyakinan kita pasti dia ini takutnya sama Tuhan yang sama dengan kita. Jadi ada jauh yang lebih besar daripada dia udah takut. Tapi aku share ini terakhir nih. sebelum selesai. Apa? Nah, ini dia. Aku baca ya untuk yang dengar. Makhluk itu sudah mengawasiku selama beberapa jam sekarang. Terkadang aku lihat pantulan bayangannya di layar komputerku. Tetapi aku tidak berani menoleh ke belakang. Iya. Ini terakhirnya. Astagfirullah. Kaget aku. Woi, mau nonton ini. Itu terakhir. That's all guys. Thank you for listening. See you next time. Goodbye.